Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini kita sedang belajar konteks besar kita, yaitu setiap manusia melakukan komunikasi tetapi sedikit yang terkoneksi. Saat ini kita akan melihat tanggapan daripada John C. Maxwell terhadap pernyataan-pernyataan Charlie Wetzel di segmen-segmen sebelumnya. Menjadi seorang komunikator yang sanggup menjalin hubungan adalah suatu proses. Menjadi seorang komunikator yang sanggup menjalin hubungan adalah suatu proses. John berharap kita semua, sahabat Mr. Sorchan, menemukan pengamatan-pengamatan dari Charlie Wetzel dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jujur saja, salah satu kepedulian saya, kata John, dalam mencakup tulisan tersebut dan memperlihatkannya, itu nampak seperti untuk kepentingan diri saya pribadi. John berharap bukan itu yang terjadi. Tetapi untuk melihatnya dengan tepat, John ingin menceritakan kepada kita sebuah kisah yang akan menolong kita memahami betapa buruknya saya, kata John, sebagai seorang komunikator saat dia memulainya. Dia berpikir ini adalah satu hal yang dapat memberikan pengharapan kepada siapa saja di sahabat Mr. Sorchan. Inilah kisah John. Sementara saya di perguruan tinggi belajar mengenai bagaimana masuk di bidang volunteer, di bidang pelayanan atau ministry, adalah biasa bagi komunitas-komunitas kecil untuk mengundang para pemimpin-pemimpin yang berpotensi untuk berbicara kepada audiens mereka. 1 minggu sebelum saya diminta, kata John, untuk menyampaikan pesan dia yang pertama dalam undangan semacam itu, dia menemani seorang teman bernama Don supaya John dapat mendengarkan usahanya yang pertama. Don berdiri di depan audiens dan menyampaikan speech-nya. Tetapi setelah 3 menit, ia kehabisan bahan bakar. Ia tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Setelah beberapa saat gagap, ia segera duduk. Semua orang terkejut. Dalam perjalanan pulang ke kampus, satu hal yang John terus-menerus katakan kepada diri dia sendiri, speech dia harus lebih lama dari 3 menit. Sisa minggu itu, John gunakan setiap waktu untuk mempersiapkan pidato pertama dia. Sementara dia bekerja, dia terus-menerus menambahkan butir-butir ke dalam kerangka dia. Ketika tiba hari hanya, dia memiliki 9 butir. Dia sama sekali tidak memikirkan mengenai menjalin hubungan dengan pendengar dia. Dia hanya punya satu sasaran, bahwa dia harus melakukan pidato dia, speech dia, lebih dari 3 menit. Margaret dan John sedang bertunangan saat itu, dan Margaret menemani John ke komunitas kecil itu untuk langkah pertama yang penting di dalam karir daripada John. Akhirnya, saat
saat John selesai menyampaikan speech itu, dia senang dengan diri dia dan merasa puas. Dia berpikir dia telah melakukannya dengan baik. Dalam perjalanan pulang, Margaret tidak seperti biasanya berdiam diri. Akhirnya dia bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan pidato saya pagi ini? Saya pikir kamu telah melakukannya dengan baik untuk pertama kalinya." Ia menjawab setelah ada sedikit kegaguman. Ia tidak terdengar bersemangat, tetapi bagaimana saya merasa dikuatkan. Berapa lama saya berbicara? Setelah diam agak lama ia menjawab, 55 menit. Saya merasa bodoh sekali. Dapatkah kita membayangkan apa yang dipikirkan audiens saat John meninggalkan pertemuan itu? Dia tidak menyadari betapa lama dan membosankan speech yang dia sampaikan. Dan mereka tahu bahwa dia tidak menyadarinya. Tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Mereka merasa tidak sopan jika meninggalkan pertemuan itu, sehingga mereka terbelenggu oleh seorang pembicara yang tidak berpengalaman, yang tidak tahu sama sekali bagaimana berkomunikasi. Mereka mungkin lebih suka dengan khotbah, dengan pidato 3 menit yang disampaikan Don. Seorang filsuf, seorang pujangga bernama Ralph Waldo Emerson berkata, "Semua pembicara yang hebat awalnya adalah pembicara yang buruk." Saya ulangi yang dikatakan Ralph Waldo Emerson. Semua pembicara yang hebat awalnya adalah pembicara yang buruk. Kata-kata itu jelas berlaku untuk diri John. John mulai dengan buruk dan benar-benar buruk. Dibutuhkan latihan bertahun-tahun untuk meningkatkan kemampuan berbicara dia. Dan dia menjadi lebih baik setelah dia belajar tentang sesuatu yang dimiliki oleh para komunikator yang baik. Mereka membangun hubungan. John tidak tahu apa sasaran-sasaran kita, sahabat Mr. Sorchan, dan potensi-potensi kita, sahabat Mr. Sorchan, sebagai seorang komunikator. John tidak tahu impian apa yang sahabat Mr. Sorchan miliki. Tetapi John dapat mengatakan hal ini kepada kita semua. Kita kemungkinan besar akan meraih cita-cita kita jika kita menjadi seorang komunikator yang efektif. Dan itu bersumber dari hal menjadi seorang konektor. Max De Pree, penulis buku Leadership is an Art. Leadership is an Art menegaskan, barangkali tidak ada satu hal yang lebih penting dalam usaha kita untuk meraih karya yang berharga dan hubungan-hubungan yang memuaskan daripada belajar mempraktekkan seni komunikasi. Jika kita, sahabat Mr. Sorchan, ingin memiliki hubungan-hubungan yang lebih baik, jika kita ingin meraih keberhasilan, jika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, jadikanlah hal menjalin hubungan sebagai sasaran kita. Untuk itu, jadilah seorang pelajar komunikasi. Jika kita belum siap, pelajarilah para pembicara yang efektif dan yang tidak efektif. Amatilah yang berhasil dan yang tidak berhasil. Pikirkanlah apa yang menyebabkan orang-orang mendengarkan orang lain, dan mulailah mengupayakan ciri-ciri tersebut. Dan kemanapun kita pergi, perhatikanlah bagaimana para konektor itu berinteraksi secara pribadi.
kita dapat menjalin hubungan dengan lebih baik jika kita mau mengusahakannya. Salam menjadi seorang konektor, salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.